Oke guys, hari ini bertemu lagi bersama saya Muhammad Aryansyah. Kami sekarang sedang berada di Masjid Agung Karimun. Di sini saya tidak sendiri guys, teman-teman saya. Hai. Hari ini adalah hari ketiga kami dalam acara mewawancarai dalam tema moderasi beragama. Oke, hari ini kita akan wawancara di Masjid Agung yang akan dilakukan oleh Aiman Mursyid. Oke guys, langsung saja kita akan mewawancarai salah satu imam yang berada di Masjid Agung ini. Ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali bersama saya Aiman Mursyid dalam wawancara moderasi beragama. Pada siang hari ini kita telah bersama-sama bersama ustadz kita di salah satu masjid yang berada di Kabupaten Karimun, yakni Masjid Agung. Langsung saja. Baiklah teman-teman sekalian, kita sudah bersama Ustadz Zulfan Batubara. Beliau adalah salah satu imam yang berada di Masjid Agung. Begini Ustaz, sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu Ustaz, alangkah baiknya Ustaz memperkenalkan diri dulu Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya nama Haji Zulfan Batubara. Tempat tanggal lahir Mandailing Natal, tanggal 10 Oktober 1966. Alhamdulillah, berada di Kabupaten Karimun ini semenjak tahun 91. Dulu pernah mengajar di Pondok Pesantren Ar-Raudhah pertama tahun 94. Sebelumnya pernah mengajar di SD Muhammadiyah. Waktu itu masih berada di Kampung Tanjung. Setelah itu pindah ke mengajar juga di Yayasan Bakti Tugas Meral, dan terakhir saya berada di Masjid Agung semenjak tahun 2006 setelah kembali dari Makkah Al-Mukarramah. Oke Ustaz, tanpa memperpanjang waktu Ustaz, kita persingkat aja Ustaz. Pada siang hari ini kami telah meringkas dan memilih beberapa pertanyaan Ustaz yang akan kami lontarkan kepada Ustaz. Antara lain adalah pemahaman dan pandangan tentang moderasi beragama Ustaz. Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan Ustaz mengenai konsep moderasi beragama? Alhamdulillah, konsep moderasi beragama ini tentu kita sebagai umat Islam khususnya yang berada di Nusantara, di Indonesia ini, tentu ada beberapa agama yang dibenarkan atau yang diakui oleh pemerintah. Kepada para penganutnya bebas untuk memilih agama sesuai dengan kepercayaan kita. Kita sebagai umat Islam tentunya kita mesti memahami dengan sesungguhnya agama Islam sebagai agama panduan di dalam kehidupan kita. Tentunya di dalam moderasi beragama ini kita tidak menyampaikan kepada umat yang lain ataupun di dalam memahami agama ini tidak terlalu ekstrim ya, atau katakanlah ada aliran keras. Sebenarnya Islam ini rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam, dan kita tidak boleh juga memaksakan pemahaman-pemahaman kita ini kepada orang lain. Dan kita pun juga mesti menjaga bagaimana kita mengamalkan
ajaran agama kita itu dengan sebaik-baiknya dan tidak memaksakan juga kepada orang lain. Dan kita tidak boleh juga mengatakan agama saya ini agama yang paling benar. Namun di dalam akidah kita sebagai umat Islam, tentu agama yang kita yakini, kita akui ini adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, diturunkan melalui wahyu kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Ustaz, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya tentang peran imam dan tokoh agama. Pertanyaan pertama Ustaz, sebagai imam masjid atau tokoh agama, bagaimana Ustaz mengajarkan nilai-nilai moderasi kepada jemaah? Kita sebagai katakan imam, sebagai ikutan, panutan di tengah-tengah masyarakat, tentunya kita bisa memberikan pemahaman yang sempurna, yang baik kepada jemaah masyarakat kita, supaya mereka tentunya di dalam melaksanakan agamanya, di dalam mengamalkan ajaran-ajaran agamanya tentu dengan sebaik-baiknya dan tidak merugikan atau tidak menyinggung agama-agama yang lainnya. Jadi tentunya kita sebagai orang yang dipercayakan, katakan kita sebagai imam, panutan, ikutan, tentu kita memberikan pencerahan yang baik, pemahaman-pemahaman ajaran-ajaran agama kita secara baik, secara utuh kepada jemaah yang mengikuti. Katakanlah di Masjid Agung ini kan ada pengajian, ya, ada pengajian fardu ain, ada pengajian-pengajian untuk jemaah orang yang mu'allaf, ya, yang datang ke Masjid Agung ini terbuka untuk siapa saja yang berkonsultasi tentang masalah agama ini. Jadi kita tentang moderasi beragama ini tentunya kita ajarkan juga supaya mereka memahaminya lebih utuh, lebih sempurna lagi. Oke Ustaz, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa tantangan terbesar yang Ustadz hadapi dalam membangun sikap moderasi di tengah masyarakat? Tentu tantangan di tengah-tengah masyarakat tentang masalah moderasi beragama ini sedikit banyak pasti ada, ya. Apalagi terkadang kita di dalam kemajmukan di lingkungan kita ataupun masyarakat yang datang berkunjung katakanlah di Masjid Agung Kabupaten Karimun ini tidak memilah dan memilih siapa saja. Orang sering datang ke sini dari berbagai daerah, bahkan dari negara jiran kita, dari Malaysia, dari Singapura, dan mereka berbagai agama datang ke sini dan kita memfasilitasi mereka masuk, kita datang ke tempat ini, dan tentunya kepada mereka kepingin juga tahu bagaimana cara kita beribadah, ya. Seperti di Karimun ini ada beberapa yayasan yang dikelola oleh swasta yang tentunya pemahaman atau agamanya berbeda dengan kita. Tapi mereka dari TK, dari anak-anak, mereka datang berkunjung dan kita memberikan pemahaman kepada mereka. Dan tentunya ada sebagian dari masyarakat kita memahami bahwasanya masjid ini khusus untuk orang Islam. Itu pemahamannya, tapi kita tentunya menjelaskan kepada mereka karena tempat beribadah ini memang ini peruntukannya umat Islam, untuk umat Islam. Tapi kalau orang mau datang, mau berkunjung, mau melihat secara dekat, walaupun dia berbeda keyakinan agamanya dengan kita, tapi kita terbuka untuk memberikan peluang, untuk memberikan jalan kepada mereka. Oh, ternyata begini umat Islam cara beribadahnya. Berarti Masjid Agung ini bukan diperuntukkan untuk umat Islam saja, Ustaz? Tidak. Jadi Masjid Agung ini konsep pertama dulu dibangun ini terbuka untuk siapa saja, ya, untuk datang ke tempat ini karena ini menjadi ikon wisata religi, ya, untuk Kabupaten Karimun. Jadi tentunya dari berbagai
unsur masyarakat dari berbagai suku, bangsa dan agama. Kita persilakan, welcome, terbuka untuk datang melihat secara langsung bagaimana tempat beribadah umat Islam ini, bagaimana kemarin ada juga yang datang dari Singapura, ada beberapa warga negara asing dari kedutaan berbagai negara di Singapura itu, anak-anak mereka datang berkunjung ke sini. Kebetulan pas pula hari Jumat, jadi kita silakan mereka melihat dari atas itu ya. Mereka mengikuti, duduk, mengikuti maksudnya duduk bersama mereka itu. Pada ketika itu kita lagi melaksanakan sholat fardu Jumat. Jadi mereka senang, ternyata memberi peluang kepada mereka bagaimana ritual kita beribadah langsung dilihat oleh mereka. Oke, begitu Ustaz. Baiklah, masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, tentang interaksi sosial dan kerukunan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara menjaga hubungan yang harmonis antara umat Islam dengan pemeluk agama lain? Jadi kita berupaya bagaimana hubungan kita, hubungan antar umat beragama. Kita Masjid Agung ini kan lingkungannya bukan orang Islam saja. Bahkan dulu yang yang membangun, yang ikut menjaga security dan begitu juga pekerja bangunan ini, ada beberapa tetangga kita ini yang non Muslim ya. Mereka ada yang beragama Katolik, ada Protestan. Waktu itu dibangun ini kan perencana pembangunan ini dari Biro Ahmad Nu'man dari Bandung ya, yang telah membangun berbagai masjid di dunia ini, termasuk di Bosnia ya, masjid yang dibangun pada ketika itu masjid Presiden Pak Soeharto pada ketika itu ya. Jadi ini Masjid Agung ini adalah miniatur dari Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, dan ini dibangun dan tentunya masyarakat di sekitar masjid ini kita libatkan ya. Bahkan sampai hari ini petugas kebersihan ada juga dari saudara-saudara kita yang bukan Islam ya. Mereka bertetangga dengan kita, hidup bergaul dengan kita di tempat ini. Tentu kita menjaga hubungan baik dengan mereka ya. Apalagi kita di daerah Bukit Tembak ini kan berbagai ada suku orang kita Jawa, ada orang Flores, orang Tapanuli, orang Minang dan lain sebagainya. Jadi kita menjaga kerukunan antar umat antar umat beragama dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ada bulan suci Ramadan, ada kita kegiatan-kegiatan sholat Idul Fitri, Idul Adha, mereka membantu kita untuk menjaga keamanan. Kita beribadah, sholat, mereka bisa menjaga itu. Jadi kita libatkan masyarakat yang ada, walaupun berbeda keyakinannya dengan kita, tapi mereka itu kan bahagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang mesti kita jaga hak-hak mereka. Oke Ustaz, selanjutnya Ustaz ada pertanyaan satu lagi, bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dalam menghadapi isu-isu keagamaan yang berpotensi menimbulkan perpecahan? Jadi kita sebagai umat beragama, terutama di kalangan para remaja, pemuda, yang mesti ditanamkan ya, bagaimana kita menjaga hubungan dengan saudara-saudara kita yang bukan seakidah dengan kita. Karena sesungguhnya agama ini tadi mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kita, mengajarkan budi pekerti yang baik, akhlakul karimah, ya sopan santun. Tentunya kita tidak terpancing dengan isu-isu yang pada hari ini mendiskreditkan atau menyudutkan salah satu dari pemahaman agama di negara kesatuan yang kita cintai ini. Jadi tentunya dari kalangan remaja, para pemuda,
bagaimana menjaga moderasi beragama ini sebaik-baiknya. Tentu jangan sempat terjadi mungkin menyinggung, menjaga hal-hal yang tentunya di dalam agama kita pun itu dilarang sesungguhnya. Kita mesti menghormati keyakinan, kepercayaan orang lain, itu adalah bahagian dari yang mesti ada di dalam diri. Oke Ustadz, ini beberapa pertanyaan terakhir Ustadz tentang generasi muda dan teknologi Ustadz. Pertanyaan pertamanya, bagaimana peran media sosial dalam membentuk sikap moderasi beragama di kalangan anak muda? Jadi peranan sekarang teknologi sudah luar biasa ya. Kadang orang melihat dari mungkin ada pesan-pesan, ada dari WA, dari berbagai macam yang terjadi di media sosial. Tentunya perlu kewaspadaan ya, kepada khususnya kaum remaja, anak-anak usia remaja ini perlu satu pembelajaran, tentu kembali bagaimana prinsip akidah Islam ini, akidah-akidah yang telah diatur oleh agama kita. Tentu kita merujuk ke sana, belajar kembali bagaimana supaya kekuatan spiritual, kekuatan ilmu pengetahuan terutama di bidang agama ini mesti ada di dalam diri para remaja kita ini, supaya tidak terpengaruh dengan hal-hal yang merusak tatanan, khususnya merusak akidah, keyakinan, kepercayaan kita sebagai pemeluk agama. Oke Ustadz, ini pertanyaan terakhir. Apa nasihat Ustadz kepada generasi muda agar tetap berpegang pada nilai-nilai agama? Tentu kita berpesan sebagai orang yang dituakan kepada anak-anakku, para remaja, generasi agama di masa yang akan datang menjadi tantangan yang sungguh sangat luar biasa. Kalau tidak mulai dari hari ini kita perhatian penuh tentang masalah agama ini, keyakinan kita, dikhawatirkan nanti di masa yang akan datang kita mudah terpengaruh. Jadi semoga anak-anak ini, anak-anak remaja kita semuanya akan kembali mempelajari dengan sungguh-sungguh ya, akidah, begitu juga ilmu-ilmu, disiplin ilmu yang lainnya, agar kita terhindar dari pengaruh-pengaruh teknologi yang hari ini marak di mana-mana kita lihat, kita saksikan. Jadi jangan sempat terjadi tentunya hal-hal yang merusak di dalam tatanan kehidupan sosial di tengah masyarakat kita. Karena pemuda ini adalah generasi penerus pejuang agama ya. Hayatul adyan fi yadis subban. Hidup agama ini adalah di tangan para remaja ini. Kalau kekuatan keyakinannya, kepercayaannya, ilmu pengetahuannya kuat, pasti negara ini akan menjadi kokoh dan menjadi kuat, dan agama ini pun akan menjadi kuat bila remaja ini memahami dengan sebenar-benarnya. Oke Ustadz, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Zulfan Batubara atas ilmu-ilmu yang telah Ustadz berikan kepada kami yang sangat berharga ini, dan terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya Ustadz. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, sama.